Terima kasih Bapa Tuhan dan Roh Kudus, kami membuka hati kami untuk Engkau. Silakan Engkau yang berkarya di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kayaknya ada wajah baru ya. Siapa yang kemarin tidak hadir? Oh, ada beberapa ya. Selamat datang. Kita juga akan menyapa saudara-saudara kita yang tidak ada di sini ya. Kita ucapkan shalom untuk semua yang ada di Medan, di Pekanbaru, di Jakarta, di Solo, Singapura, mana lagi? Di Manado, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Kami semua yang ada di Batam mengucapkan sejahtera Tuhan untuk kita semua. Amin. Malam hari ini kita lanjutkan yang kemarin ya. Malam ini kita akan belajar atau bicara tentang dunia orang mati. Slide-nya Pak. Biasanya kalau bicara tentang orang mati itu horor ya. Serba menakutkan, serba mengerikan, serba mendebarkan kayak gitu. Gambarnya aja dipilihnya kayak gini, kayak yang menakutkan. Dulu saya pernah nonton film tentang apa ya itu, jadi ada kutukan yang membuat siapa orang yang pegang cincin itu matanya terbuka dan melihat hantu. Itu hantu keluar dari kloset. Nanti pintu kamar dibuka, dia ada di balik pintu. Wah, semua orang ketakutan luar biasa. Termasuk saya yang nonton terintimidasi dengan film itu, ketakutan. Tapi ternyata kebenarannya kita tidak usah takut dengan semua itu. Justru kita punya kewajiban untuk menolong mereka yang terhilang di dalam dunia orang mati itu untuk berdamai dengan Allah Bapa melalui darah salib Kristus. Jadi enggak pakai ketakutan lagi. Kita harus berani dan kita menolong mereka semua ya. Dunia orang mati itu ada. Kita ini pelajaran sudah dari awal dulu ya. Lazarus dan orang mati. Ceritanya orang kaya, ternyata Bapak Ibu enggak tidur ya. Bangun, kita semangat belajar bersama. Lazarus dan orang kaya. Ini ceritanya Lazarus itu seorang yang miskin. Dia tinggal di luar rumahnya si orang kaya ini. Orang kaya itu berpakaian mewah, dia makanannya mewah, dia kaya raya pesta setiap hari. Tapi Lazarus dia korengan ya, badannya penuh luka, penuh bisul. Dia ada di luar rumah si kaya itu dan dia menerima sisa-sisa makanan dan bahkan anjing menjilat boroknya itu. Keadaan yang sangat berbeda luar biasa. Satu kaya raya penuh dengan kemewahan, makanan melimpah. Yang satu sangat miskin, menderita, kesakitan sampai anjing menjilatin tubuhnya. Tapi apa yang terjadi kemudian ya? Ayatnya ada di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tapi saya ambil yang beberapa ayat saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di
pangkuannya. Dua-duanya mati. Yang pertama Lazarus mati duluan. Setelah Lazarus mati, orang kaya itu juga mati dan dia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham, bapak orang beriman. Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat berikutnya 26, selain daripada, ini percakapan ya, si orang kaya bilang gini, aduh aku ini kehausan banget, tolong Lazarus kasih celupkan jarinya ke air untuk kasih aku minum gitu. Terus dijawabnya ini, nggak bisa ya. Satu lagi dia minta, tolong Lazarus turun ke bumi karena ada 5 saudaraku yang masih hidup dengan cara seperti si orang kaya itu hidup. Ceritanya si orang kaya ini minta supaya Lazarus kasih tahu saudara-saudaranya untuk bertobat gitu ya, singkatnya, supaya dia bertobat, supaya nanti kalau mati 5 saudaranya itu tidak masuk ke dalam maut, kesengsaraan di alam maut itu. Tapi ini dijawab oleh Abraham ya, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Istilahnya ada komunikasi, bisa ada komunikasi tapi tidak ada transportasi untuk saling datang gitu, nggak bisa. Dari alam maut, kesengsaraan sama di pangkuan Abraham, bisa saling melihat, bisa saling berbicara, tapi tidak bisa saling pindah. Yang ada di alam maut ya tetap di situ, yang ada di pangkuan Abraham tetap di pangkuan Abraham ya. 27 selanjutnya ya. Cuman itu saja yang saya ambil. Jadi ceritanya di alam maut itu si kaya sangat menderita, minta ditolong Lazarus, tapi Abraham menjawab tidak bisa. Terus dikatakan gini, dulu waktu masih hidup kamu sangat hidup dalam kemewahan, sementara si Lazarus dalam kesengsaraan. Sekarang dia memperoleh kebahagiaan, sudah waktunya. Nah biasanya kelirunya ini yang diambil. Jadi orang kaya nggak bisa masuk surga, tapi yang melarat itu boleh masuk surga. Padahal Tuhan bukan bicara untuk urusan kaya atau miskin, tapi tentang di alam roh tuh terjadi seperti apa gitu ya. Saya mendapatkan kalimat gini, tempat kediaman arwah itu yang pertama ada di pangkuan Abraham. Kalau dari firman tadi, Lukas tadi, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Sementara yang orang kaya ada di dalam perut bumi atau Hades, di alam maut, tempat sengsara. Ada istilah dari saudara seberang sana yang bilang siksa kubur. Pernah dengar ya? Ada lagi yang bilang api penyucian. Sebetulnya itu Hades maksudnya sama. Cuman pakai istilah yang berbeda-beda. Jadi satu di pangkuan Abraham itu di heavenly place juga sama, tapi itu di tempat yang yang nyaman di pangkuan Abraham, Bapa segala orang beriman ya. Tapi ternyata ada satu lagi tempat yang terjadi ya, kita lanjutkan. Tetapi ternyata banyak sekali arwah yang berkeliaran di permukaan bumi yang berbaur dengan makhluk yang masih hidup atau yang bertubuh. Kalau yang mata rohnya terbuka atau dikatakan punya sixth sense itu bisa melihat semua ini. Kadang berpapasan gitu, ketabrak tuh roh-roh itu ketabrak, yang nabrak gak nyadar, yang ditabrak kerasa gitu, tapi yang nabrak enggak, yang masih hidup enggak merasakan gitu. Saya pernah baca buku tentang judulnya Aku Pernah Mati, itu ditulis oleh Dr. Ricci. Dokter ini dulu pernah mati selama beberapa jam waktu dia masih mahasiswa. Dia tentara yang bertugas, terus mau kuliah tapi kena menwa itu wajib mahasiswa itu ya, wajib militer ya. Nah waktu dia menjalankan wajib militer itu dia terkena sakit
demam tinggi dan meninggal. Dia ceritakan itu setelah sekian tahun kemudian. Dia tidak bisa ngomong dengan siapapun juga, tapi setelah dia jadi dokter, dia dapat pasien, dia bisa ceritakan semua pengalamannya sama pasien itu. Yang saya terkesan itu, si Richie itu melihat tubuhnya sendiri gitu, terbaring, ada cincin di tangannya, tapi dia tidak bisa mau sentuh, mau apa, jadi kemana dia pikirannya mau kemana, saat itu juga dia ada di tempat yang dia inginkan. Setelah itu dia melihat orang-orang nabrak dirinya sendiri. Dia menghindar kayak apapun juga ketabrak karena orang yang hidup tidak melihat gitu kan. Jadi tabrak saja gitu. Terus dia melihat ada satu ibu yang terus saja ngomongin anak laki-lakinya, jangan merokok, jangan merokok. Tapi itu anak lakinya gebus-gebus saja terus gitu. Si ibu tuh kelelahan tapi dia terus saja melanjutkan nasihatnya. Terus ada lagi yang mabuk di rumah minum, apa ya namanya, di bar ya, di bar ya. Itu orang minum mabuk, kemasukan roh-roh. Jadi antara orang hidup dan orang mati itu berbaur satu di dalam bar itu. Waktu satu orang mabuk, roh lain ikut masuk ke dalam tubuh itu dan minum bir itu, minum minuman keras itu melalui tubuh orang yang dirasukinya. Itu sudah sekian tahun dulu sebelum saya lahir baru saya dapat buku itu. Kalau di RTM sekarang dijual, saya bilang Pak ini melengkapi banget karena kesaksiannya tuh real sekali ya, bagaimana dia menceritakan gitu. Nah ternyata di permukaan bumi banyak sekali roh orang mati atau kita sebut arwah yang masih berkeliaran. Kalau yang mata rohnya terbuka, seringkali melihat di situ ada, di sana ada, di mana-mana ada. Tapi ingat kemarin ya, itu bukan untuk satu kebanggaan, bukan untuk satu gagah-gagahan gitu ya. Tapi justru kalau yang bergerak itu dari kekuatan jiwa mesti dibuang. Supaya kita tidak keterlanjuran melakukan banyak hal tanpa diperintahkan oleh Tuhan. Kalau sudah lihat tidak bisa diem pasti. Ya. Oke, lanjutnya. Sekarang kita baca ulang ya tentang tempat kediaman Lucifer. Dia adalah malaikat biduan yang cantik, suaranya luar biasa, tempat kediamannya tuh bagus sekali. Saya ambil dari Yeskiel 28 ayat 13-14, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Waktu diciptakan ini sudah disediakan dulu. Batuan yang indah, yang mahal. Ayat 14. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi tempat yang mulia, yang indah, yang luar biasa, itu Lucifer disediakan tempat seperti ini. Tapi waktu dia meninggikan diri, mau menyamai yang maha tinggi, Allah, dia dibuang ya. Ayat berikutnya. Ya, silakan duduk. Ya, lanjut ya. Tadinya Lucifer tempat kediamannya mewah, indah sekali karena dia malaikat tercantik, malaikat yang paling indah. Suaranya bagus sekali. Tapi waktu dia meninggikan diri, akhirnya dia dibuang ke dalam dunia orang mati. Kita baca saja Yesaya 14 ayat 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Jadi dari tempat yang mulia karena berontak sama Bapa dibuang ke tempat yang
paling dalam di liang kubur, di dunia orang mati. Berikutnya, ada satu tempat lagi, arwah itu berada di mana? Bosra itu di daerah orang Edom. Firman-Nya ada di Yesaya 34 ayat 1 sampai 17. Nanti tolong Bapak Ibu baca ya, komplit di situ. Apa yang diceritakan sebenarnya seperti nubuat untuk satu negara, tapi ini bicara tentang arwah itu adanya di mana. Jadi dulu sebelum saya mendapatkan firman ini, saya kalau melayani ada roh, ada arwah yang ada di dalam itu, saya bilang gini, kamu pergi ke tempat perhentian yang sempurna. Malaikat Tuhan bawa semua roh orang mati ini ke tempat perhentian yang sempurna, di mana kamu nggak akan diusir-usir lagi. Tapi di mana tuh tempat perhentian yang sempurna saya tidak tahu. Tapi setelah saya dapat firman ini, ternyata di bumi ini ada tempat spesial untuk roh-roh orang mati itu boleh berdiam selamanya. Firman-Nya di ini ya, kita loncat saja, bukan dari ayat 1, tapi saya ambil yang menunjuk langsung ya. Ayat 6, Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Ini firman yang menunjukkan tentang Bosra ada di tanah Edom. Terus apa yang terjadi di situ? Lanjutnya ayat 14, di sana di Edom, di Bosra, berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja, hantu malam itu bicara tentang arwah. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Dari firman ini saya tahu bahwa ternyata di bumi ini, di Bosra, di Edom, roh-roh orang mati itu boleh mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Lanjutnya. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah, satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Jadi ini inisiatif Tuhan, kemauannya Tuhan, Tuhan sendiri yang kumpulkan. Taruh di Bosra itu ya. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun. Ada lokasi yang diberikan Tuhan secara khusus. Nanti kalau baca ya di situ ternya tuh menyala tidak pernah berhenti siang dan malam. Keadaannya tuh tempat binatang-binatang liar berkumpul di situ, dan semua itu adalah keputusan Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi keputusan, Tuhan yang memberi tempat, Tuhan juga yang membawa roh itu ditaruh di situ. Nah sekarang Bosra itu ada di mana ya? Saya menemukan petanya dari Google nih. Pak petanya. Nah Bosra di sini. Kalau di map yang lain di sini Petra. Jadi sebelahnya Israel. Di sana Israel, Syria atau Suriah, sini Saudi Arabia, ini Mesir, Bosra di sini, di dekat Aman. Ini wilayah Arab ya. Bosra ada di sini Petra. Ini kok nggak ada di sini. Tapi di peta yang lain dituliskan begitu. Ternyata ada tempatnya. Sejak itu saya suka bilang gini, sekarang kalian semua kumpul di sana karena Tuhan kasih tempat kamu di sana. Tapi lama-lama terus saya bilang, pergi ke tempat yang Tuhan sediakan saja. Malaikat tahu disediakannya kemana, jadi bukan saya yang ngatur. Tapi atas perintah Tuhan malaikat itu bawa roh itu kemana, apakah ke Bosra, apakah ke tempat perhentian yang ditetapkan Tuhan sendiri.
Waktu awal mendapat firman ini semua saya kirim ke Bosra. Asal hantam saja ya. Sudah tahu gitu, udah kamu sekarang semua. Malaikat Tuhan, kamu tahu alamatnya, itu di Bosra. Bawa saja kirim ke sana. Hantu malam itu berkeliaran di sana. Itu cerita tentang arwah. Dan tempat ini itu tempat yang sepertinya menakutkan. Kalau baca semuanya dari ayat 1 sampai 17, kita seperti berada di satu tempat yang lengang, yang menakutkan. Suara binatang saja ada di sana. Terus itu jin ketemu jin, arwah ketemu arwah, berpapasan satu dengan yang lain. Dan itu tempat yang Tuhan berikan di muka bumi. Apa faktanya gitu ya, yang terjadi kok banyak di tempat lain. Kenapa? Kenapa bisa ada roh orang mati di sana, di sini, di mana-mana ada di dalam tubuh orang juga ada? Karena yang berkuasa di alam maut itu adalah si iblis itu sendiri, Lucifer. Dibuangnya ke dalam liang kubur, di perut bumi yang paling dalam. Jadi dia yang berkuasa, dia bisa mengendalikan roh-roh orang mati yang belum di dalam Yesus, yang tidak punya Tuhan Yesus, terbuang seperti itu, terhilang. Berita baiknya, kita keluarga RTM diberi kuasa oleh Tuhan untuk menolong semua roh yang terhilang ini. Tapi ada syaratnya yang Tuhan kirimkan kepada kita dan Tuhan perintahkan kita untuk menolong. Kalau dia hanya lewat saja, dia hanya apa? Abaikan. Skip saja supaya kita tidak kelelahan ya. Berikutnya, beberapa golongan arwah. Ternyata banyak macamnya ya. Nanti kita lihat dari firman itu. Dewa Dewi, sorry ya, ini gambarnya sebenarnya saya nggak bisa menggantikannya. Jadi dipilih begini, saya bukan pengen mendiskreditkan sesuatu, tapi ini agak keliru nih. Tadi saya lupa sama Pak Parlin. Gambar ini sebetulnya memang disebut sebagai Dewi ya. Tapi saya minta maaf, sebetulnya nggak setuju gambar ini. Harus yang netral, nggak boleh yang disembah dengan serius gitu ya. Oke, minta maaf ya. Yang kedua, pemimpin dunia atau raja-raja. Ternyata punya kelompok sendiri-sendiri. Ada dewa-dewi, ada pemimpin dunia atau raja-raja itu punya tempatnya sendiri. Berikutnya, arwah jahat atau roh jahat, ini juga kecolongan. Oke, lanjut. Yang dimaksud dewa-dewi, saya mendapatkan perkataan seperti ini. Orang yang semasa hidupnya perbuatannya sangat baik, setelah meninggal arwahnya disembah oleh banyak orang. Karena perbuatannya baik selama hidup, dia disembah. Dia dipuja, dia dikagumi, dia dijadikan atau dinobatkan sebagai dewa kalau laki. Kalau perempuan sebutannya dewi. Yang nantinya dia berfungsi menjadi penasehat, pemberi jalan keluar, menjadi penolong, pemberi berkat, dan juga menyembuhkan. Dewa dan dewi seperti itu. Dan volume tubuhnya, tubuh arwah ini bisa menjadi sangat besar. Semakin disembah banyak orang, semakin lama disembah, ternyata volume tubuhnya menjadi besar. Kalau saya tulis di sini, Engkong di Kepulauan Riau, tahun 2007. Waktu itu bulan Februari, pas Sintia, tahun baru Imlek, saya pergi ke salah satu pulau di Kepulauan Riau itu. Kami berdoa, ceritanya mau pelayani untuk keluarga dari teman ini ya, anak ini, pemuda ini. Kami pergi ke sana
Terus itu kami sudah Cynthia kalau nggak salah itu hari ke-10 itu ada acara yang namanya sembayang tikong, sembayang kepada Tuhan Allah. Oh 9 hari ya, oke. 9 hari itu sembayangnya tuh pakai buah-buah kayak gitu, malam hari jam 12, terus baru banyak orang yang membakar uang-uangan itu untuk para leluhurnya. Terus saya bilang gini, sebetulnya yang disembah, yang disembayangin malam hari ini tuh yaitu tikong itu, itulah yang hanya dialah yang harus disembah, yang harus dihormati, yang dialah Allah gitu. Jadi tiap hari bukan 1 tahun sekali gitu. Nah di malam itu, yang malam sembahyang tikong itu, banyak orang menyalakan kembang api. Saya tuh seneng nonton kembang api. Buat saya tuh satu perayaan gitu ya. Jadi itu rumahnya depan menghadap ke tetangga, belakangnya itu laut, tempat parkir kapal-kapal gitu. Saya bunyi di sini, saya lari ke depan, lihat, ambil fotonya, nggak dapat, lari ke belakang, lari ke depan, lari ke belakang gitu. Tiba-tiba di hati ditegur, kamu ngapain? Saya bilang, saya senang Tuhan nonton ini kembang api. Tuhan bilang, masuk, berdoa. Itu tepat jam 12 malam, saya masuk ke kamar, saya nggak tahu harus berdoa apa. Saya cuma bilang, Tuhan saya nurut katamu, aku harus masuk ke kamar, aku ada di kamar sekarang. Nggak lama tiba-tiba bilang, keluar gitu. Saya keluar dari kamar, saya perginya ke belakang, bukan yang ke depan, pergi ke belakang. Saya pengen lihat barangkali masih ada kembang api ya. Saya buka pintu, kagetnya saya melihat satu wajah yang besar, diameternya mungkin 6-7 meter. Merah kulit wajahnya, ada jenggotnya putih, terus dia pakai kayak topi yang kayak Sinterklas itu loh, topi yang tinggi begitu. Saya kaget, saya tutup lagi pintunya, deg-degan. Terus kenapa harus takut ya? Saya buka lagi, saya bilang, saya nggak takut sama kamu, roh yang ada di dalam saya lebih besar dari kamu. Terus engkong itu ya, wajah itu tuh senyum seperti gini, anak kecil gitu. Jadi saya bilang, engkong maaf ya, saya bukan mau kurang ajar, tapi saya kaget, tapi saya memang nggak takut gitu, saya nggak mau takut. Terus tahu nggak engkong, yang disembah orang-orang hari ini, malam ini, setahun sekali itulah yang harus disembah sama engkong. Jadi engkong harus menyembah dia karena dia pencipta, dia tikong yang menciptakan kita semua gitu. Terus ada komunikasi ya, engkong itu bilang, aku capek banget jadi penolong, jadi pemberi berkat, jadi penasehat, jadi penyembuh, jadi penjawab segala macam urusan dari orang-orang yang ada di kepulauan itu. Terus saya bilang, iya makanya jangan dilanjutkan Kong. Bang, serahkan semua itu kepada Tikong, engkong sendiri pulang kepada Tikong, namanya Tuhan Yesus Kristus kalau bahasanya saya bilang gitu. Akhirnya saya beritakan penginjilan itu, si engkong itu sirna. Begitu dia sirna kayak kabut aja, tiba-tiba buyar saja gitu. Yang wajah besar itu hilang, terus muncullah dari langit dari sebelah kanan gitu. Satu rombongan orang tua semua, laki perempuan. Yang paling depan ibu, nenek-nenek yang bungkuk kepalanya itu nempel di lututnya. Terus dia melihat ke arah saya doain supaya tegak lagi gitu. Tiba-tiba dia tegak menghadap ke saya, terus ngangguk, pergi. Itu saya beritakan Injil bahwa mereka harus pulang kepada Tuhan Yesus karena Yesus adalah penciptanya. Dan kalaupun kamu sudah meninggalkan tubuhmu, nggak ada yang seperti ini, kamu akan tersiksa kalau tidak pulang kepada pencipta gitu. Jadi ini satu rombongan pergi, muncullah rombongan yang berikutnya, itu mungkin ribuan
banyak sekali, panjang begitu. Yang berikutnya orang muda, ada anak orang muda, ada anak-anak, ada bayi. Yang anehnya itu bayi itu bisa kayak apa ya, bayi kan sebelumnya belum bisa apa-apa gitu. Tapi di dalam vision itu saya melihat bayi itu bisa kayak berjalan gitu loh, bergerak bersama dengan rombongan itu. Saya beritakan Injil lagi untuk mereka semua, mereka pergi. Hati saya bersyukur, sukacita banget. Waduh, bisa ketemu yang seperti ini. Saya bilang itu adalah anugerah. Kita nggak usah cari-cari, nggak usah berhayal-hayal, nggak usah berapa-apa. Kalau Tuhan menghendaki, Tuhan berikan, kita kerjakan, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, berikutnya. Oh ya, ini sudah ya. Nah, bagaimana kan semua pernyataan, semua roh, semua nubuat, semua vision harus diuji. Diujinya dengan tanya sama Tuhan Yesus. Saya bilang, ini tadi artinya apa ya Tuhan gitu. Oh ya, ada sedikit yang ketinggalan. Jadi waktu saya tiba di sana kan saya tidak bisa bahasanya orang di sana. Saya hanya bisa bahasa Indonesia, saya tidak bisa bahasa lokal di situ. Nah, si anak muda ini yang datang bersama saya itu ngobrolnya kan pakai bahasanya mereka. Tapi lama-lama gitu, berapa hari itu saya tiba-tiba bisa mengerti, tapi intinya saja. Arti kata satu-satu tuh enggak. Jadi si apa ya, kayak pemimpin agama di situ ya, pemimpin doanya itu cerita bahwa dulu itu ceritanya itu ada satu tabib yang sangat baik hati, sangat murah hati. Tapi dia miskin karena apa ya, profesinya sebagai tabib tapi tidak berbayar gitu. Orang sakit dikasih saja obat sama gini. Tapi istrinya anak orang kaya gitu. Jadi setiap bulan si tabib ini pergi ke rumah mertuanya. Nanti dari rumah mertuanya dia dibawain makanan pulang ke istrinya. Satu hari si tabib ini pergi, waktu pulang dia lihat ada orang tua yang kelaparan banget gitu. Katanya dia kasih semuanya. Jadi satu tentengan itu, satu keranjang itu dikasih semua sama orang tua itu. Pulang sampai rumah istrinya marah luar biasa. Karena ternyata bukan hanya makanan saja, di bawahnya ada uang untuk 1 bulan kehidupan mereka. Saking marahnya si tabib itu dibunuh oleh istrinya itu. Nah, karena penduduk lokal sana sangat mengerti kebaikan dari si tabib itu, maka dia dijadikan, diangkat, dinobatkan sebagai dewa. Jadi engkong tadi itu adalah semasa hidupnya tabib yang perbuatannya sangat baik, menolong banyak orang. Setelah meninggal dia dinobatkan sebagai dewa. Nah, cerita itu berkesan di saya. Saya bilang, oh itu cerita gini ya. Loh iya, kok ibu tahu? Tahu tapi hanya intinya, kata-katanya nggak tahu, tapi inti ceritanya tahu gitu. Nah terus esok paginya setelah engkong itu pergi, di sana hujan deras banget, disertai angin kencang. Tapi sebelumnya pagi-pagi si anak muda itu yang bawa saya ke sana bilang, kita pulang, sudah selesai, tidak ada urusan lagi. Oke, saya bilang gitu. Mau pulang jam berapa? Dia bilang, kita makan dulu, padahal itu masih jam 5 pagi. Makan jam segini gitu. Ya ayo kita turun cari makan. Pergilah kami cari makan gitu. Hanya ada satu kedai yang buka, saya nggak bisa makan karena dingin tuh, itu makanannya dingin jadi sulit gitu. Akhirnya pulang, waktu pulang pemimpin agama di situ minta didoakan. Keluhannya cuma satu, sejak lu datang gue tidak bisa tidur gitu. Terus ya udah yuk berdoa, terima Tuhan Yesus. Terus tiba-tiba dia ya udah kamsia gitu, lari
Saya baru keinget, wah ini kasih tahu si anak muda itu, kasih tahu kalau muntah jangan ditahan gitu. Betul, disusul sampai ke rumah dia lagi pelepasan besar-besaran. Jadi si bapak ini sungkan kali ya mau muntah di depan saya. Puji Tuhan, kalau muntah bingung tuh seberapa banyaknya kan. Dia lari pulang, terus setelah dia muntah-muntah tidur dari mungkin jam 6 itu sampai jam 3 sore seperti baby tidur, tenang sekali. Setelah itu agak siang saya makan di pasar gitu. Nah, terjadilah hujan besar ini. Seperti mau ada tsunami. Memang ini lantainya bergoyang-goyang gitu ya. Tapi saya bisa tenang gitu. Hujan, lihat orang pada sembayang pakai dupa itu kok pada panik ya. Tapi ya udah gitu, nggak merasakan apa-apa. Nah, pulang dari pasar itu tuan rumah, suami istri, terima Tuhan Yesus. Terus keesokan harinya, kalau enggak salah saya lupa persisnya, saya baru naik sepeda motor gitu, bonceng sama pemuda itu, saya lihat tantenya dia duduk di pinggir pintu gitu. Dia bilang, berhenti yuk, aku pengen ketemu saja gitu. Si tante ini bungkuk, badannya bungkuk gitu 90 derajat ya, jadi kalau ini begini gitu. Dia duduk kan jadi tegak. Begitu saya duduk di depannya, saya melihat badannya tuh kayak bolong gitu. Wah, keluar masuk roh melalui ini. Saya tuh langsung bilang, loh aku kok melihat ini banyak orang mati keluar masuk di dalam tubuhnya gitu. Terus diterjemahkan kan si tante ini bilang, betul banget, betul. Aku ini ditipu sama mereka. Kata-katanya dia ya. Aku ditipu sejak anak-anak aku sudah mengabdi. Aku ceritakan apa yang dia inginkan kepada keluarganya, apa-apa, tapi aku ketimpa seperti ini. Sakit sampai dibilang gila gitu. Terus dia bilang, ya udah mau ditolong, mau gitu. Tolong nih roh orang matinya diberitakan Injil untuk kembali kepada Tuhan. Si tante ini lahir baru. Terus dia pergi ke meja sembayangnya, bakar aja semua ini. Saya bilang jangan. Dia baby rohani, baru lahir baru, masih baby, belum punya Injil, belum punya firman. Kehidupan Yesus baru benihnya saja. Sementara saya akan pulang gitu. Saya cari orang tua asuh ya, cari ke gereja, saya titipin maaf sayang, tidak ada yang mau. Keluhannya tidak bisa bahasanya. Akhirnya kami pulang. Setelah pulang, saya mendengar gudang penyimpanan alat sembahyang itu terbakar. Saya bilang, kenapa ya? Jadi koyok mengalami keruntuhan banyak ya. Oh, ada yang kelewatan ya. Oh ya, ini. Sebelum pulang, saya dengan anak muda itu doa keliling, bawa minyak urapan, mentahirkan seluruh daerah itu menjadi kudus dan nama Yesus saja yang ditinggikan di sana. Itu doanya gitu. Jadi keliling nabur. Ketika tiba di dekat rumah sembayang, mendengar pembicaraan dua orang ibu yang heran karena rumah sembayang mereka kosong. Maksudnya tidak ada dewanya. Waktu mendengar gitu saya bilang, wow, engkau kan sudah pulang kepada penciptanya, pulang kepada Tuhan Yesus, mendapat tempat perhentian yang sempurna. Jadi nggak ada lagi tinggal di situ, di rumah sembayang itu. Saya bilang, waduh puji Tuhan ya. Tapi setelah itu ada intimidasi yang kuat sekali yang bilang, kamu sia-sia saja kerja di apa yang kamu kerjakan sia-sia. Ada tuduhan-tuduhan yang tidak saya lakukan, tapi itu seperti tiba-tiba menghakimi saja gitu. Saya sempat nangis, saya bilang, ini kenapa ya Tuhan kok kayak gini gitu. Tapi akhirnya saya tidak lagi terintimidasi, pulang. Nah baru itu mendengar, beberapa bulan kemudian saya mendengar kabar gudang penyimpanan alat sembahyang terbakar. Belum selesai, masih ada konfirmasi lagi yang berikutnya.
Beberapa tahun kemudian, kira-kira kalau itu 2007 ya, ini kira-kira 2013 gitu, sekitar 2013. Jadi sekian tahun kemudian, ada salah satu anak rohani saya, suami istri dengan si pemuda yang tadi itu ikut satu tim pelayanan sosial sebetulnya di sana, pengobatan gratis gitu ya, pergi ke Kepulauan Riau itu. Pelayanan sosial ke sana, anak saya ini mendapat penyataan roh tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui saya gitu ya. Jadi ini ceritanya si anak itu bilang gini, itu pengobatan gratis, orang-orang datang pokoknya beragama apa saja mendapatkan pengobatan secara gratis, mendapatkan obat-obatan. Tapi tiba-tiba saja tuh orang-orang minta didoakan sama anak saya ini. Minta didoakan, pokoknya didoakan saja gitu, minta didoakan. Terus jadinya si anak perempuan ini mendapat penyataan itu bahwa dulu itu aku yang kerjakan melalui ibu kamu. Sekarang kamu melanjutkan gitu. Jadi supaya Injil itu bisa masuk, membuka pintu Injil masuk dan bertumbuh di sana. Itu yang terakhir, update yang terakhir 2013. Saya bersyukur kalau anak saya tidak cerita, saya tidak tahu kan, sama sekali tidak tahu. Tapi Tuhan membuat saya boleh tahu bahwa itu dulu 2007 atau 2006 bukan saya. Tuhan sendiri yang sangat mengasihi orang-orang yang ada di kepulauan itu. Dan Tuhan sayang banget sama yang namanya engkong yang baik ini. Jadi semuanya inisiatif Tuhan. Tuhan kerjakan. Hanya waktu kita mau, kita menjadi saluran, menjadi alat, menjadi kemuliaan buat Dia. Hanya sampai di situ. Tidak ada kebanggaan yang macam apa, tapi bersyukur ya, aduh Tuhan thank you ya. Terima kasih Engkau kasih saya pengalaman atau boleh mengalami hal itu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini arwah raja-raja dan pemimpin dunia. Ternyata di dalam dunia orang mati, raja tuh ngumpul sama para raja, tidak terpisah. Firman-Nya di Yesaya 14 ayat 9 sampai 11 dan ayat 18. Kita baca bergantian ya. Saya ayat 9, ayat ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Ini bicara tentang Lucifer. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa, dibangunkannya dari tahta mereka. 10. Ayat 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. 18. Ya, ini firman yang bilang raja-raja bekas pemimpin dunia berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Kalau yang di atas tadi, dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong si Lucifer itu waktu dia dilemparkan ke bumi. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Adik saya mengalami ini. Dia akan bekerja di properti ya, makelar ya. Marketingnya ya di properti gitu. Terus dia dapat ketemu, enggak tahu bagaimana caranya, dapat channel dengan sebetulnya itu raja yang tidak dirajakan gitu. Jadi dia raja tapi tidak menjadi raja, keturunan raja yang sebetulnya dia yang menjadi raja tapi tidak pernah menjadi raja, malah kehidupannya di bawah garis kemiskinan gitu.
Dia punya warisan banyak, tidak bisa diuangkan. Nah terus ketemu sama adik saya, dia melihat bahwa ini punya, kalau orang silat tuh dulu tulisan itu ya di cerita persilatan itu, tulangnya itu loh, tulangnya tuh bisa dipakai untuk jadi pendekar gitu ya. Nah ini si bapak ini merasa melihat seperti ini dipilih oleh leluhurnya gitu. Terus diminta untuk ikut upacara. Saya bilang jangan pernah mau. Dia nggak mau, tapi masuk ke dalam mimpi. Jadi katanya tuh Dewi ya adik saya, dia seperti harus naik ke satu tangga gitu, pakai kalau di tangga yang dari bambu itu. Jadi bukan trap gitu, tapi hanya tangga saja. Dia naik tuh, orang-orang tuh pada sampai di atas jatuh, belum sampai ke atasnya jatuh, terus giliran dia harus naik gitu. Dia naik terus dia bisa lihat ke atas gitu. Dia lihat ada satu tahta Raja Jawa ya, yang pakai baju kebesarannya tuh yang dadanya terbuka gitu. Waktu Dewi cerita gitu langsung saya mendapat vision yang serupa. Saya lanjutin, dia duduk dikelilingin sama pasukannya ya, bala tentaranya gitu. Si raja ini pakai topi yang tinggi putih. Oh katanya ya kayak gitu. Terus Dewi lihat seperti itu, dia bilang gini, aku mau nolong tapi nggak mau pakai caramu gitu. Aku nolong tapi pakai caraku, setuju tidak gitu. Raja itu bilang, kamu memang pinter gitu. Terus bangun, pergilah kami ke Pak Andreas. Oh enggak ding, di dalam mimpi itu ditanya gitu, pakai caramu gimana gitu. Caranya ya dengan cara yang dari Tuhan Yesus itu gitu. Jadi raja sama semua pasukan ini mesti menjadi percaya sama Tuhan Yesus sendiri. Yang rakyatnya mau percaya, rajanya tidak mau. Nah, terus kami pergi ke Pak Andreas kan waktu itu menggebu-gebu lagi, kok bisa ya ketemu apa iya itu mati terus jadi raja tetap di alam roh gitu. Pergi ke Pak Andreas melihat raja itu diinjilin sama bapak mau. Jadi ada levelnya ya, rakyat nginjilin rakyat, raja nginjilin raja. Saya kaget loh, kok mau ya Pak gitu. Mau dia berdiri turun dari tahtanya dan sujud, terima Tuhan Yesus, hilang semua itu. Tapi tetap tidak bisa dikerjakan. Terlalu banyak yang namanya mafia tanah itu. Adik saya sampai sempat stres kan, diteter gitu loh, didesak terus seperti apa, yang lepasin. Kamu tuh hanya ketemu raja itu untuk membawa dia pulang kepada Tuhan Yesus. Semua selesai di situ, bukan urusan tanah, bukan urusan warisan, bukan urusan apapun di bumi ini, tapi urusan kamu memberitakan Injil untuk raja dan rakyatnya yang kamu temui itu. Adik saya lega, lepas sampai sekarang. Ada raja ngumpul dengan raja, baru kemudian dapat firman ini. Waktu melayani itu belum dapat firman ini, dibaca iya tapi ngerti tidak. Karena sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu pasti dibaca dong, tapi tak paham, tidak nyangkut gitu. Tapi waktu sudah dapat praktek begitu, tiba-tiba Tuhan bukain firman ini, Alkitabiah, ada firmannya, raja ngumpul dengan raja. Lanjutnya, nah ini Jenderal Liu Pei. Kalau yang saya lihat memang ganteng ya, tapi yang saya lihat itu waktu pertama ketemu bukan mirip gini, tapi lebih tuaan ya. Pertamanya tuh seperti biasa, pokoknya dia sosoknya besar banget, mungkin 5 meter badannya. Ceritanya begini, permisi ya, aku cerita ya. Oke. Jadi kami ke Tanjung Pinang. Terus tadinya mau nginep di rumahnya ibu, tidak jadi, akhirnya kami nginep di hotel. Waktu pergi ke hotel, Yohanes bilang gini, ibu sih katanya, tuh
Dewanya marah, dia sudah keluarin pedangnya. Kalau pedang itu sudah dikeluarin, dia tidak akan disarungkan lagi sebelum minum darah. Saya tuh dengan santainya bilang, nggak usah takut, itu bukan dewa gitu. Begitu saya pegang tangannya Yohanes, pas melihat ke alam roh itu. Saya lihat sosok itu berdiri di ujung kamar gitu ya, di pojokan gitu, di belakangnya, sedikit di belakangnya kayaknya asistennya. Berdiri di situ diam. Terus saya bilang, oh kamu, saya bilang gitu. Aku harus panggil apa gitu. Dia bilang, jenderal. Padahal dari tahun berapa dia hidup sebelum Masehi ya. Mana bisa bahasa Indonesia. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bahasa juga diciptakan oleh Tuhan. Jadi saya bicara, aku minta Roh Kudus membuat kami bisa berkomunikasi gitu. Jadi saya tanya, aku harus panggil apa? Dia bilang jenderal. Oke, jenderal. Saya beritakan Injil ya. Kan sudah tahu semua tuh bagaimana cara memberitakan Injil. Saya ceritakan tentang Yesus itu siapa. Dia penciptamu, dia juru selamat, dia mengasihi engkau. Kalau engkau sudah pergi dari bumi, tidak tinggal di dalam tubuh lagi, itu tandanya kamu hanya harus tunduk sama keputusan Tuhan. Kurang lebih begitu ya yang saya beritakan. Jadi jenderal harus percaya, mau terima Tuhan Yesus, dan pergi ke tempat perhentian yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Tidak usah berurusan dengan apa yang ada di bumi. Si jenderal ini mau. Terus saya bilang gini, ya udah kalau gitu ya, saatnya kamu pulang, kenakan semua atribut kebesaranmu waktu di bumi. Tiba-tiba bias. Mana Pak? Nah, mirip gini tapi bukan ini. Dia punya bulu burung yang panjang gitu. Pakaiannya bagus banget, hijau, memang hijau. Ada mirip-miripnya begini tapi bukan ini. Saya cuma lihat gambarnya aja yang ada bulunya yang seperti yang di situ ya. Tipis bukan lebar gitu. 2 dari belakang kepalanya. Saya bilang, wow, kamu gagah sekali, ganteng sekali, tampan, berwibawa. Dia kenakan itu terus dia bilang, sekarang saatnya kamu menghadap raja di atas segala raja. Dengan kemegahan yang kamu punya, kamu bersorak-sorai pulang kepada penciptamu. Dia melangkah itu, wow, kayaknya teh ganteng banget ya. Terus gagah, berwibawa gitu. Dia jalan pergi, Yohanes bilang, itu ada 5.000 yang anak buah yang ngikutin. Saya tidak lihat, yang lihat Yohanes. Saya bacakan ya, di Hotel Tanjung Pinang, saya ketemu sama jenderal itu, dia tinggi, gagah, ada seorang yang berdiri agak di belakangnya, dan mereka terima Tuhan Yesus. Setelah itu saya bilang, pakai semua atribut kebesaranmu. Terus dia pergi, langkahnya itu gagah sekali. Dia anggun, berwibawa, hati saya melonjak, kagum, seneng banget, sangat bersuka cita. Itu adalah gambaran sorak-sorai di surga ketika seseorang bertobat. Malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai, rasanya tuh kayak gitu. Wow, ternyata bukan cuma satu. Satu itu yang akhirnya saya baru tahu namanya Jenderal Liu Bei. Satunya lagi asisten, ternyata diikuti 5.000 pasukannya, anak buahnya. Jadi 5.002. Bagaimana bisa itu merasakan yang namanya gejolak sukacita. Saya ambil telepon, saya telepon, Pak, kejadiannya begini Pak. Saya bilang, waduh saya bahagia banget. Baru Pak Andreas bilang, oh itu Liu Bei. Saya nggak tahu yang namanya Liu Bei itu siapa, kapan hidup, apa yang dijadikan, nggak. Tapi di hati saya, yes, dia Liu Bei. Jadi Jenderal Liu Bei sudah pulang kepada Tuhan Yesus. Tak boleh dikutik-kutik lagi, dia pahlawan di bumi, di Tiongkok ya. Pakaiannya itu seperti hidup, bergerak dan berkilau. Jadi di dadanya itu tuh kayak, kalau di Jawa ada binatang namanya sambeliler, Bu.
ya, yang kumbang hijau, tapi dia kalau bergerak tuh berkilauan, warnanya kayak pelangi gitu. Nah itu seperti gitu di dadanya itu, waktu dia berjalan bergerak itu pedangnya kan besar tuh, pedangnya panjang gitu ya, besar, dia sandang gitu, ininya bergerak. Saya bilang aduh ya kok gini. Besoknya saya baru bilang itu pakaiannya Liu Bei kok bagus banget ya, siapa yang bikin? Ada jawaban, karya anakku. Jadi yang jawab Bapak Surgawi. Bapak bilang itu karya anakku. Alkitabiah enggak, masa Tuhan Yesus bikin baju untuk Liu Bei? Ada firmannya, itu pakaian Imam Harun. Tuhan yang merancangkan, harus begini, bahannya ini, modelnya begini, hiasannya ini itu. Firman itu wah membuat saya bahagia banget. Terima kasih Tuhan. Apapun pernyataan, apapun roh yang ditampilkan, apapun yang Tuhan kehendaki kita kerjakan, nanti sama Tuhan ditunjukkan. Firman-Nya ada dan buahnya ada untuk kepentingan surga. Jadi tuh kepentingan surganya di mana kalau Liu Bei? Bapak ingin semua ciptaan berdamai dengan dirinya melalui darah salib Kristus. Kalau yang di Engkong itu bagaimana? Engkong kembali, tapi di daerah itu Injil bisa masuk. Ada buahnya. Oke? Berikutnya. Nah, ini. Pak, kita sampai jam berapa? Sampai selesai. Sip. Setuju ya? Jangan ada yang ngantuk ya. Wow. Saya jumpa dengan pendiri atau pemimpin satu sekolah. Ceritanya begini, saya di arrange demikian rupa oleh seorang bapak yang dari Sukabumi. Dia sangat ingin saya sekolah teologi untuk bekal saya. Saya bilang, saya nggak tahan kalau sekolah berlama-lama gitu. Ya udah ambil paket saja. Kebetulan di sekolah itu diadakan seminar kepemimpinan, leadership itu. Bapak ini yang arrange semuanya sampai saya bisa tinggal di asrama sekolah itu. Waktu tinggal di situ, hari kedua atau hari ketiga ada mahasiswi yang meninggal pagi-pagi jam 4. Wah suaranya rame-rame gitu, ternyata ada kali serangan jantung atau apa. Terus jenazahnya itu ditaruhnya di aula. Aulanya itu di bawah kamar saya persis gitu. Jadi itu peti di situ, saya ada di atas kamar saya persis pas di atas petinya itu. Terus ada upacara ya yang nangis-nangis kayak gitu. Dari Medan dia. Nangis-nangis itu saya bilang kok gini ya suasananya nggak enak. Waktu begitu masuk ke dalam kamar, saya buka kamar, ada anak perempuan berdiri bawa map gini. Wah kamu ya kok masuk sini, saya bilang gitu. Pikiran saya itu anak yang meninggal itu. Ternyata bukan, dia bilang aku Santi gitu. Oh kenapa, ya udah sini, pengen ditolong ya, saya bilang gitu. Sudah ditolong, dia pergi, saya kerjain di pakai tab ya. Tab. Tiba-tiba itu tab itu saya sudah mau tidur, ngehang, jadi sudah dicabut padahal enggak ada baterainya loh. Tab itu enggak ada baterainya, jadi harus dicolokin langsung ke listrik gitu. Sudah dicabut listriknya apa-apa, dia ngehang aja terus gitu, mau dipencet yang manapun enggak bisa gitu. Terus ya pikir ya udahlah, rusak nih gitu. Saya mulai baring gitu sambil bilang, Tuhan kok bisa ya itu Santi masuk ke sini gitu. Terus saya bilang, tiba-tiba kedengeran ada suara rintihan, suara tangis kayak jauh gitu. Oh gitu, pokoknya suara orang kesakitan. Saya pasang telinga, wih apa ini gitu ya. Terus nanti tiba-tiba di jendela persis di tempat kepala saya itu baring, suaranya tuh deket di situ. Saya buka kordennya, nggak ada apa-apa. Pertamanya nggak apa-apa, lama-lama merinding. Ada perasaan mencekam gitu. Terus tiba-tiba, aduh gimana ya, kan nggak enak gitu. Handphone saya kan udah mati, udah di off gitu.
bisa bergetar gitu di atas kepala sini. Saya bilang, ini kenapa kamu bunyi? Terus udah gitu, yang paling puncaknya itu pintu kamar mandi. Tiba-tiba bunyi gitu, bes, tutup. Satu kali lagi terbuka tutup. Saya berdiri, ini namanya kurang ajar. Tidak boleh seperti ini. Siapa kamu? Saya bilang gitu. Wah, tapi deg-degannya sampai keluar air mata ya. Saking antara kaget, takut, ngeri gitu ya. Ini apa ini gitu. Terus tiba-tiba saya ambil minyak minyak angin itu ya. Minyak angin, saya bilang aku ubah ini menjadi minyak urapan untuk mengurapi kamar ini. Aku diberi tempat di sini, aku punya otoritas di sini. Aku tidak izinkan satupun roh dari manapun juga mengganggu aku. Jadi baik itu suara, baik yang tutup buka pintu karena enggak tampil, enggak mau keluarin dirinya gitu. Saya tetesin itu tengah-tengah kamar dalam nama Tuhan Yesus. Ini meterai bahwa kamar ini hak saya tinggal dan saya tidak mau diganggu dengan cara apapun juga. Terus tiba-tiba tenang saja kayak gitu. Wah, saya telepon bapak, ternyata itu sudah jam 1 pagi. Rasanya tuh serem dan mencekam karena suara itu loh, aduh gitu, nanti jauh, nanti dekat, persis di dekat jendela, terus rintihan, orang kayak sakit nangis pelan-pelan gitu, itu terus itu, ini bulu berdiri semua. Nah saya sudah sampai kecapean gitu ya, saya nelpon Pak Andreas, baru sadar itu jam 1 pagi, tapi ajaibnya diangkat sama Pak Andreas. Terus dia bilang gini, harusnya Santi yang kena Rahel, bukan Rahel kena Santi gitu kan, hang itu, handphone tabnya itu. Lah iya Pak, tapi bagaimana ini bisa kayak gini, tapi sekarang sudah sepi, sudah selesai gitu. Ya, terus saya coba pencet alt apa gitu, alt F1 atau apa saya lupa gitu. Saya pencet tetap nggak mau, pencet lain lagi nggak mau. Saya bilang, udahlah Pak. Ini mungkin memang harus ganti, harus dilem biru, dilempar beli baru gitu kan, dilem biru, lempar beli baru gitu. Bapak bilang ya sudah, oke. Terus Rahel, kenapa kamu tidak tanya siapa penguasa di situ? Oh gitu ya Pak, baiklah. Kan sudah jam 1 tuh. Ya udah Pak, maaf ya, aku malam-malam nggak nyadar kalau itu sudah jam 1 pagi. Saya bilang gini, Tuhan, katanya Pak Andreas, saya suruh tanya, boleh nggak saya tahu siapa penguasa di sini gitu. Tiba-tiba muncul satu bapak. Saya tidak pernah ketemu bapak ini, saya tidak pernah mengenal, cuman tahu nama. Ternyata dia pendiri dari sekolah itu. Dia berdiri, kelihatan lusuh, capek, sedih gitu. Di sampingnya ada satu pemuda yang kayak orang Indo Belanda tuh loh, gagah. Jadi perbedaan yang luar biasa. Satu encek, satu bule. Terus tiba-tiba seperti ada cerita gitu bahwa aku nyesel, sedih, capek sekali. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melanjutkan apa yang sudah dirintis, baik anak-anaknya maupun muridnya. Terus saya dengan santainya bilang, ya sudah Pak, saya bilang, kan hanya satu pilihan, Bapak percaya Tuhan, nurut keputusan Tuhan, kita serahkan pengelolaan sekolah ini kepada Tuhan, nanti Tuhan yang ngatur. Sesingkat itu Bapak ini mau pergi sudah gitu. Nah besok paginya itu kan di malam yang sama saya cari ibu asrama. Saya bilang, Bu, boleh tanya enggak, apakah ada yang namanya Santi meninggal di sini gitu. Dia bilang sebetulnya udah tahu tapi namanya tuh kayak misalkan Susanti gitu tapi panggilannya Santi gitu ya, atau apalah saya lupa depannya gitu. Dia bilang, kenapa memang Ibu? Pengen tahu Bu, karena saya ketemu rohnya. Dia kaget, terus dia bilang, sebentar ya, dia bilang gitu. Dia lihat catatan-catatan gitu, terus baru dia nemu memang ada yang namanya, nggak tahu Arsanti atau Susanti gitu loh. Oh iya, nih anak dulu bunuh diri.
Terus memang apa yang ibu lihat? Saya ketemu dia minta ditolong, jadi saya tolong dia pulang kepada Tuhan Yesus gitu. Terus setelah itu ya udah selesai, saya sama Pak Mamet namanya, orang dari Sukabumi. Pak, saya pengen lihat fotonya Bapak ini, ada nggak di sini? Kita lihat yuk, cari yuk di ruang-ruang rapat itu. Di satu ruang rapat ada fotonya besar. Begitu masuk, dia ini yang ketemu sama saya. Saya cerita sama Pak Andreas, saya kasih ciri-ciri bentuk fisiknya begini. Bapak bilang, oh itu Bapak ini gitu. Ya sudah, rasanya bahagia ya. Waduh, saya nggak tahu keadaan sekolah itu, nggak tahu segala apa-apanya yang ada di situ, saya tidak tahu. Tapi sudah lewat ya, sudah cerita sama Pak Andreas segala, dapat konfirmasi bahwa yang saya lihat betul Bapak ini pendiri dari sekolahan itu. Baru kemudian sekian tahun kemudian, tahun 2017, waktu saya ada di retret nasional RTM itu, saya lagi duduk, saya tuh lihat Bapak lewat, tangannya begini gitu loh. Terus saya tiba-tiba ingat Bapak pendiri itu. Saya bilang, Pak, jangan khawatir, kami melanjutkan apa yang Bapak rintis. Bapak enggak boleh kayak Bapak itu ya, Pak Andreas enggak boleh seperti Bapak itu. Tiba-tiba keingatnya ke sana gitu loh. Nah terus naik mimbar, saya kelepasan ngomong, saya bilang, tadi saya lihat Bapak, siapa yang lihat di antara teman-teman? Ada beberapa yang angkat tangan, waduh salah nih. Tapi itu konfirmasi bahwa Bapak hadir di Retnas itu tahun pertama Bapak pergi. Waktu pulang saya main ke rumah. Saya tulis di sini ya, Sagita namanya. Dia orang dekat dari keluarga pendiri sekolah tersebut, menceritakan keadaan yang terjadi ketika Bapak pendiri meninggal dan keadaan sekolah meninggal tuh keadaannya kayak apa. Dan dia cerita sekarang keadaan sekolahnya itu menjadi baik setelah anaknya yang dari luar negeri pulang mengelola sekolah itu, dan sampai sekarang anaknya sudah meninggal tapi sekolahnya berjalan baik. Saya bilang gini, wah, many thanks to God. Saya kan hanya ngomong saja, serahkan pengelolaannya kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang mengatur. Ternyata Tuhan mengatur betulan dengan cara anaknya dipulangkan ke Indonesia. Dan anaknya bersedia mengelola itu dan menjadi jauh lebih baik daripada waktu dipegang bapaknya. Itu informasinya dari yang namanya Ibu Sagita itu. Saya sudah permisi sama dia, aku tulis nama kamu supaya jelas seperti apa kejadiannya. Tulis aja Bu, katanya gitu. Jadi nanti kalau ibu ketemu sama namanya Sagita, boleh recheck. Tuhan tidak pernah kerja setengah. Dia kerja komplit dan dia berikan konfirmasi dan dia berikan penjelasannya. Ini benar atau keliru gitu. Jadi waktu dikasih benar, bahagia dong. Pujian semua kemuliaan hanya bagi Engkau. Aku bersyukur karena aku boleh tahu, bersyukur karena boleh mendengar apa yang terjadi kemudian. Itu yang tentang ini. Oke? Nah, sampai jam 10 nggak apa-apa ya. Mau cerita tentang ini? Ibu yang kedinginan bertahun-tahun sama ada satu pemuda yang takut petir sejak bayi. Siapa yang mau? Yang tidak lebih banyak. Pengen segera pulang ya udah malam. Kalau pulangnya kemalaman repot tidak? Saya cerita singkat aja ya karena ada Bapak Ibu yang pengen juga. Ada satu orang ibu yang telepon ke saya dari referensi teman, dari teman ke teman ke teman, akhirnya dia telepon saya. Terus dia bilang, oh, Bu, saya minta didoakan gitu. Dia tuh cemas dan dia ceritanya hanya kecemasan saja. Cemasnya tuh sampai begini. Kalau dia ada di jalan, disapa sama orang yang dia kenal sekalipun, tiba-tiba dia gemetar, tidak bisa lanjutkan perjalanannya. Dia berhenti di pinggir jalan, dia telepon suaminya untuk suaminya jemput. Itu keluhan pertama. Terus saya tanya, pernah keguguran enggak?
pernah menggugurkan enggak? Dia bilang bukan menggugurkan, saya melahirkan tapi bayinya mati. Jadi sudah 9 bulan lahir, bayinya mati, dan dia tuh sejak itu katakan kayak mengalami kelumpuhan waktu ngelahirin bayi itu sampai 1 atau 2 tahun gitu, saya lupa. Tapi sejak saat itu si ibu ini selalu kedinginan, bajunya dingin dan cemas yang berlebihan itu ya. Bajunya tuh sudah pakai kaos dalam, masih pakai blus lagi, masih pakai mantel lagi, masih pakai jaket lagi. Terus kaos kakinya double 2. Celananya juga pakai celana panjang daleman, masih pakai tumpuk 2. Jadi minimal 3 sampai 4 lapis itu siang dan malam. Terus saya bilang, ya udah didoakan lewat telepon kan pertama. Terus ibu itu bilang gini, pengen ketemu boleh enggak Bu? Boleh, datang aja tapi sama suami ya, bilang gitu. Oke. Jadi itu hari Senin, hari Rebo dia datang ke rumah. Tiba-tiba saya sakit sekali, kakinya nggak bisa jalan. Saya bilang ini kenapa ya? Pokoknya sakit nih, kaki kiri itu tidak bisa dipakai untuk melangkah gitu. Saya bilang malu dong Tuhan, nanti kalau dia datang saya jalan terseok-seok gitu bagaimana gitu. Tuhan kasih hikmat begini, saya kerjakan itu langsung seketika itu juga sembuh. Hari Rebo mereka datang, langsung dia duduk gitu ya. Terus saya bilang, ayo berdoa mau gitu. Ya, belum apa-apa sudah manifestasi dulu. Si ibu itu bilang gini, aku kan sudah bilang jangan ke rumah Rahel, jadinya tuh begini tahu, katanya gitu. Pokoknya dia terus ngomong ke saya gini, ini tuh baik sama saya, suaminya baik, anaknya baik, kenapa kamu repot? Saya bilang ya enggak, pokoknya kamu bilang kamu baik tapi itu tidak baik. Yang benar omonganku, kamu harus keluar dari tubuh ini, tapi aku tolong kamu pulang kepada penciptamu, bukan dibuang saja begitu, tapi aku tolong kamu untuk dapat tempat yang sempurna di mana kamu enggak lagi kesakitan gitu. Udah ngoceh saja kayak gitu. Terus saya enggak mau dengerin omongannya, tapi saya bilang gini, kamu kan mati kan, bunuh diri nyemplung ke kali. Saya bilang gitu. Enggak tahu, katanya gitu. Aku kepleset, katanya gitu. Oke, bajumu lepas semua kan, saya bilang gitu. Jadi saya ngomong gitu, adik saya itu si Dewi itu melihat semua waktu begitu saya bilang gitu, dia lihat si ibu itu terpleset lagi nyuci baju, dia terpleset masuk ke dalam kali gitu. Jadi dia mati dalam keadaan telanjang, bajunya lepas semua. Saya dandanin rambutnya, saya dandanin, saya kasih baju yang baru. Terus saya bilang, nah sekarang enggak kedinginan lagi kan? Sekarang kamu nurut ya, jangan lagi tinggal di tubuhnya ibu ini. Karena kalau seperti ini nanti kamu dibuang ke tempat yang menyengsarakan itu. Terus akhirnya pergi begitu ini ibu pergi, tiba-tiba dia si yang ibu roh ini ya, si arwah ini yang kedinginan disembuhkan, suruh pergi, tiba-tiba si ibu ini sadar terus, aduh gerah, engap, dia buka 1 lapis, 2 lapis, itu berapa lapis? Sejak hari itu sampai dengan sekarang dia tidak kedinginan lagi. Kenapa bisa kedinginan? Karena roh itu yang mati kecemplung di kali itu, mati dalam keadaan kedinginan, dia merasuk ke dalam tubuh ibu ini. Dia bilang, si roh ini bilang bahwa dia tuh diutus sama papahnya untuk menjagain si ibu ini gitu. Saya bilang, ngapain dijagain, kamu malah bikin dia sengsara, saya bilang gitu kan. Gak boleh, pokoknya satu-satunya jalan hanya kamu nurut sama aku, pulang kepada Tuhan Yesus, dan itu sudah lengkap semuanya gitu. Setelah ini pergi ya itu terjadi, cuman cemasnya lama baru sembuh. Tapi yang namanya kedinginan tokcer langsung selesai. Begitu roh itu disembuhkan baru disuruh pulang ya. Kalau sudah sembuh dia mau pulang. Kalau masih mengalami yang namanya ketakutan, kesengsaraan, biasanya bandel, gak mau. Jadi cepetan aja kita sembuhin, gak usah pakai dia minta, gak usah dia rewel gini-gini. Kalau di hati kita muncul dia pengen pakaian seperti itu, kamu telanjang, aku kasih pakaian yang terbaik seperti yang kamu inginkan semasa hidupmu. Dia pakai kebaya yang cantik gitu,
Tiba-tiba saja begitu. Jadi tidak bertele-tele atau diputer-puterin, enggak. Kalau kita tanya kamu pengen apa, wah dia mainin kita. Jangan pernah tanya, langsung aja bikin statement, tanya sama Tuhan, digerakkan sama Tuhan kayak gitu. Kasih baju yang macam apa, tiba-tiba saja muncul itu ide atau hikmat itu. Baju seperti yang kamu inginkan semasa hidupmu yang kamu tidak dapat. Pakai kebaya, ternyata setelah sekian hari baru saya tahu katanya namanya murni. Saya bilang gini, cari tahu coba ke kampung sana. Kalinya tuh begini, iya itu kampung itu kali di depan rumah di kampung gitu. Tapi dia enggak berani cari nama Ibu Murni itu, jadi ya sudah. Nama ya enggak. Kalau itu kan lebih afdol lagi ya. Kalau ternyata betul ada Ibu Murni yang mati di kampung itu, matinya tenggelam di kali kan komplit gitu loh. Tapi enggak mau, ya udah. Nah, kalau yang takut petir ini mantunya adik saya. Sudah menikah, kalau ada geluduk dia langsung naik tempat tidur, bisa tidur seketika itu juga. Sudah tidak peduli dengan siapapun gitu. Pokoknya kalau ada petir, hujan, ada petir dia langsung masuk kamar, naik tempat tidur gitu. Lucu ya, tapinya jadi kendala juga karena dia kan guru lagi ngelesin, ada petir anaknya ditinggal. Anak lesnya dia tidur betulan gitu loh. Jadi dibangunin juga tuh nggak mau bangun. Satu hari dia datang bukan karena petir. Bukan karena keluhan ini. Dia cuma bilang, tante doain aku dong. Kenapa? Di urusan pekerjaan, tembusnya ke ini. Nah saya bilang, itu sejak kapan? Sejak dulu. Mau nggak dibebaskan dari? Mau tante, katanya. Ya udah, saya berdoa ketemu satu anak kecil yang mungkin umurnya sekitar 10 tahun. Badannya tuh hangus, kesambar petir itu loh. Dia masuk selagi keponakan saya ini, mantunya adik saya itu masih di kandungan ibunya. Nah kalau waktu lahir, kalau ada geruduk ketakutan tuh dipeluk sama mamanya, bobo gitu. Nah tidurlah sampai kelanjut, sampai tua. Setiap kali ada itu dia bisa tidur, dan aneh gitu loh. Ditidurkan gitu tuh tidur betulan. Nah waktu begitu dipergikan sampai dengan hari ini mau petir geledak-geledek ke sana sini dia tenang, tidak ada apa-apa. Itu roh anak itu yang kena petir itu kan yang ketakutan sebetulnya. Dia ditenangkan sama mamahnya, keponakan saya ini dengan cara pupuk ya, nggak usah takut pupuk betulan. Lucu ya, itu kejadian betulan, bukan rekayasa saya, bukan apa. Dari tidak tahu tiba-tiba mengerti gitu. Jadi sejak itu dia nggak ketakutan lagi sampai sekarang. Sudah nggak bingung dengan yang namanya petir. Jadi punya kalimat begini, bukan dongeng, bukan juga kebohongan, tetapi dunia orang mati ada dan benar-benar nyata. Arwah bisa merasuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam tubuh hewan, bisa juga masuk dan tinggal dalam gedung atau rumah atau bangunan atau pepohonan dan benda-benda. Biasanya benda-benda yang dijadikan alat sembahyang itu yang dimasukin. Batu, keris, boneka, seperti itu ya. Jadi bukan takut tapi waspada. Kalau ada barang yang seperti itu, sebaiknya jangan dibawa masuk ke dalam rumah supaya kita tidak ditumpas seperti barang itu yang harusnya ditumpas gitu ya. Oke, lanjutnya Imamat 19 ayat 31. Ini beberapa firman tentang bagaimana kita menyikapi arwah ya. Imamat 19 ayat 31 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ini perkataan Tuhan. Sejak di zaman dulu, zaman Musa, imamat ini sudah diperingatkan. Jangan kamu berpaling tuh datang kepada arwah. Berpaling menengok gitu ya, memandang kepada arwah atau kepada roh peramal
Jangan mencari mereka, dengan demikian menjadi najis. Waktu kita datang mencari mereka, kita menjadi najis. Itu perkataan Tuhan sendiri. Jadi datang ke peramal, tolong nasibku bagaimana? Itu di hadapan Tuhan kita jadi najis. Najis itu sesuatu yang menjijikkan. Tuhan jijik melihat kita gitu. Sayang kan, jangan sampai kita lakukan itu ya. Berikutnya Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku Tuhan sendiri, akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ini kan berlaku sampai sekarang, bukan hanya zaman dulu saja, ini perkataan Tuhan sendiri. Jadi tidak boleh kita berpaling kepada arwah, kepada roh peramal, karena di hadapan Tuhan itu kita sedang berzina dengan mereka. Kita datangnya kepada Tuhan di dalam segala hal ya. Mau tanya, mau minta petunjuk, mau apa-apa, datangnya hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Oke, lanjutnya. Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini satu-satunya ayat firman di Alkitab yang menyatakan bahwa arwah bisa merasuk ke dalam tubuh manusia yang masih hidup. Jadi ada firmannya. Dan jangan pernah mau dirasuk sama arwah. Arwah siapapun juga, termasuk itu arwah nenek moyang kita. Sesayang apapun kita kepada orang tua dan kepada nenek moyang kita, waktu dia berpulang, waktu dia rohnya meninggalkan tubuhnya, kita harus putus ikatan, kirim dia pulang kepada Tuhan Yesus. Itu bukti uhau kita terhadap mereka, bukti kasih kita, pengabdian kita. Puncak kasih kita kepada orang yang kita kasih itu melepaskan dia untuk pulang kepada Tuhan Yesus ya. Oke, lanjutnya. Nah, ini ada tadi kan ada roh raja-raja, pemimpin dunia, ada dewa-dewi ya. Sekarang ada arwah jahat atau roh jahat. Orang yang semasa hidupnya menjadi penjahat, licik, usil, ketika meninggal dunia arwahnya juga jahat, melanjutkan kebiasaan atau sifat semasa hidup. Mereka dimanfaatkan para dukun atau penyembah iblis untuk menguasai, untuk membunuh, untuk menyiksa dan merusak kehidupan orang-orang di bumi. Jadi roh-roh yang seperti itu tuh yang dikuasai, ditaruh di dalam diri orang. Waktu di Pekanbaru ya Pak, terjadi itu ya, satu anak yang dikirimin, mereka berantem gitu, rebutan pacar sebetulnya. Nah, yang pacar lama ini dikerjain sama pacar cowok yang baru. Satu cowok dengan dua perempuan ini. Nah, yang ketemu di Pekanbaru ini dikerjain sama pacar yang satunya itu. Itu jahat sekali loh. Dia bisa remas-remas dalam tubuhnya. Saya bilang, kamu hentikan ini, kalau enggak kamu nanti akan tersiksa sendiri gitu. Waduh, sakit sekali gitu. Tapi waktu ditolong, dialus-alus, pergi. Ini ingat. Ya, oke. Jadi orang-orang yang jahat hidupnya, waktu mati dia tidak punya tempat perhentian, dia ditangkap sama para pengikut iblis ya, untuk merusak kehidupan manusia di bumi ini. Jadi arwah itu masih dapat bermanifestasi, dapat mengekspresikan keadaannya, bisa melanjutkan cita-cita atau kebiasaan hidupnya. Ada juga yang ingin memperbaiki kegagalannya atau melanjutkan perbuatannya dengan merasuk ke tubuh keturunannya siapapun yang bisa dirasukinya. Pernah nggak menemukan kasus gini? Jadi arwah itu masih tetap kepengen melanjutkan. Kalau tadi yang cerita saya sedikit tentang Richie ya, Dr. Richie yang penulis buku Aku Pernah Mati itu. Si mamah itu pengen menasehati anaknya untuk berhenti merokok. Dia mati, anaknya tetap merokok, ini si arwah itu terus berhenti ngerokok, jangan ngerokok, nanti kamu
sakit gitu, melanjutkan apa yang masih diinginkan. Jadi kalau bahasanya Pak Andreas dulu ya, kalau masih keberatan dengan bumi, dia tidak bisa pergi, terikat dengan bumi gitu, masih punya kebutuhan, masih punya cita-cita, masih punya harta, mungkin terikat dengan hartanya, nggak bisa pergi. Jadi harus melepaskan semua yang ada di bumi untuk bisa datang kepada Tuhan Yesus ya. Oke? Nah ini bagaimana menangani atau menyikapi ulah para arwah. Ada yang sering dikerjain ya, kalau awal kita ketemu dengan hal gini tuh pasti dikerjain, nggak ada yang enggak. Dia puter-puter, dia bikin apa saja gitu. Saya dapat kalimatnya begini, jangan memberi perhatian kepada mereka, kepada arwah-arwah itu ya, dan jangan menanggapi mereka dengan rasa takut yang sebetulnya kalau kita takut itu kita sama dengan tunduk terhadap mereka dan setuju atau suka dengan ulah atau atraksi mereka. Jangan pernah mau, tapi fokusnya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia mau ngomong apa saja, tidak usah didengerin. Tapi waktu Tuhan bilang, itu yang diinginkan memang, berikan selesai. Kayak tadi yang Ibu Murni itu ya, dia kan kedinginan, itu mah spontan saja ya, kasih. Tapi baju yang macam apa? Ditaruh sama Roh Kudus, yang dia inginkan, yang dia tidak dapat semasa hidupnya, dapat puas. Kemarin sepeda motor, dia mati kecelakaan, masuk ke dalam tubuh orang, ngakunya dia suaminya, padahal orang ini belum bersuami gitu. Roh itu ngaku sebagai suaminya, tapi semudah itu waktu begitu diomongin, kamu gak bisa begini, kamu harus pergi, nurut. Tapi kalau coba gitu didengerin, kamu siapa, kapan matinya, wah capek nanti, kita diputer-puter-puter. Kalau kita sudah memang apa ya ahli banget gitu ya, sekelas sama Pak Andreas silahkan. Tapi kalau saya pilih tidak mau tanya sama dia, saya tanya sama Tuhan, saya bikin statement, begini kamu kondisinya, betul atau betul, waktu betul ayo pergi, nggak boleh lagi main-main gitu. Jadi potong kompas, nggak puter-puter gitu ya. Pokoknya harus begini. Betul atau betul? Fokus kita hanya kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan dan hanya melakukan yang Tuhan perintahkan. Ini sangat penting. Waktu kita teralihkan, wah diputar-putar sama dia. Lanjutnya, menolong arwah atau roh yang terhilang hanya atas kehendaknya dan perintah Tuhan. Atas kehendak dan perintah Tuhan. Ini sebetulnya melatih diri kita sendiri untuk mampu menguasai diri kita sendiri. Kan kalau lihat gitu kepengennya kerjakan kan, tapi waktu kita melatih diri untuk dengar Tuhan, itu kita sedang melatih penguasaan diri yang sudah Tuhan berikan. Hanya harus dilatih untuk muncul betul-betul dalam penguasaan diri kita, untuk tidak melakukan yang tidak diperintahkan Tuhan ya. Kita pakai otoritas yang Tuhan berikan di tempat atau wilayah di mana kita berada. Atau sama dengan jangan bekerja di daerah otoritas orang lain. Ini pengalaman ini di Batam. Wah banyak ya. Singkatnya aja ya, kayaknya sudah pernah ya Pak? Sudah pernah ya? Oke skip ya, sudah pernah ini. Yuk lanjutnya. Kita yang mengendalikan mereka, kita yang berkuasa atas mereka, bukan sebaliknya. Yang diberi kuasa, yang diberi otoritas, yang rohnya lebih besar dari mereka, kita, bukan dia. Jadi jangan mau dimainin, jangan mau dikendalikan, kita yang mengendalikan mereka. Diberi pengalaman bekerja di alam roh dengan tuntunannya, itu sama dengan Tuhan sedang melatih kita untuk semakin mampu melakukan perintahnya, menjadi pelayan pendamaian untuk arwah dan malaikat-malaikat. Kolose 1 ayat 19-20 kita baca sama-sama. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia,
Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ini kehendak Bapa. Kepenuhan, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Dan oleh Yesuslah Allah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Baik yang ada di bumi, baik makhluk yang berjasad maupun yang makhluk roh saja ya. Maupun yang ada di surga, di heavenly place. Kemarin kita sudah banyak membahas itu. Melalui darah salib Kristus. Jadi Yesus itu mati bukan hanya untuk yang masih punya tubuh, tapi juga mereka yang sudah keluar dari tubuhnya, yang ada di heavenly places, yang ada di alam roh, yang ada di bumi. Di bumi itu makhluknya macam-macam ya, yang dipertemukan sama kita, dan Tuhan menghendaki kita menolong mereka, kita kerjakan. Catatannya satu, hanya harus atas perintah Tuhan. Kalau tidak diperintahkan, skip. Dan semua itu untuk kepentingan surga. Bukan untuk gagah-gagahnya kita, bukan untuk kita jadi sakti, bukan untuk kita wow dikagumin. Tapi hanya untuk kepentingan surga. Firman-Nya di mana? Lukas 10 ayat 17 sampai 20, kita gantian ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. 18. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 20. Ya, ini kita kemarin sudah bahas juga ya. Seandainya iblis jatuh dari langit sekalipun dan Tuhan melihat itu, bukan kita bergembira karena iblis takluk kepada kita, tapi kita bersukacita karena nama kita ada terdaftar di kitab kehidupan di surga. Artinya apa? Nurut, jadi anak Allah, hidupnya dipimpin roh Allah, enggak dipimpin dirinya sendiri atau pengetahuan sendiri atau kepentingan diri sendiri. 100% untuk kepentingan surga. Dan selesai. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati dan Roh Kudus menolong kita lebih paham lagi ya, lebih dalam lagi. Silakan.